menjadi salah satu kegiatan yang diminati belakangan ini. Salah satunya adalah trekking menuju wisata alam. Kawasan Sentul City Bogor menjadi salah satu kawasan yang memiliki destinasi wisata alam seperti air terjun yang bisa ditempuh dengan trekking. Salah satunya Curug Cibingbin. Hanya berjarak 1 jam dari ibu kota, untuk menuju ke Curug kita tak bisa membawa mobil sampai ke pintu gerbang wisata. Untuk menuju Curug, kita bisa menyewa ojek motor atau berjalan kaki menempuh jarak 5 km. Dari pintu Curug, kita masih harus berjalan sekitar 15 menit lagi. Di tengah perjalanan, kita akan bisa mendengar gemericik air terjun di antara pepohonan. Di tempat ini, pengunjung bisa merasakan ketenangan di antara suara air yang mengalir. Pengunjung juga diperbolehkan untuk berenang atau sekedar berendam di aliran air yang sejuk ini. Tak hanya Curug Cibingbin saja, di area ini wisatawan juga bisa melihat curug lain yang juga masih terlihat alami. Tepat di atas Curug Cibingbin terdapat Curug Perawan atau Lewi Inten. Kemudian di atasnya lagi terdapat Curug Tiga Perjaka. Meski terlihat tenang, curug ini ternyata menyimpan banyak cerita di luar nalar, dari mitos sampai kisah mistis. Curug Cibingbin misalnya, jauh sebelum dibuka menjadi tempat wisata, lokasi ini terkenal sangat angker. Beberapa kali pengunjung mengalami kesurupan karena dianggap tidak sopan. Ya, kadang-kadang kan ada sompral segala ngomong tidak sesuai yang adat di sini lah. Mungkin ini juga kagak mau disombongin. Nah itu suka ada kadang-kadang dia pingsan. Di tempat ini pula terdapat sosok yang dikenal dengan Nyai Gandring. Biasanya dia akan datang dan menampakkan diri ketika musibah menimpa para pengunjung. Entah apa maksudnya. Beliau itu yang punya penghuni di sini, mungkin kalau orang suka kesurupan mungkin dia yang datang. Di curug yang berada di tingkatan paling dasar ini juga diyakini menjadi lokasi orang mencari kesaktian. Konon, mereka akan bertapa di bawah air terjun selama beberapa waktu, lalu pulang membawa airnya. Jadi yang di sini itu sebenarnya cuma, kalau kata mitos orang sini itu cuma taman-taman yang penghuni di atas aja sih, gitu. Jadi mereka lebih di atas dan iya mainnya di sini gitu. Pengaruhnya kan di sini juga banyak binatang, takutnya dia masuk nyurup gitu. Kalau mau hujan doang mendung, nah di relangnya jangan naik ke atas, takutnya ada hujan tiba-tiba di atas. Soalnya kan lewat kali, jadi nggak ada jalan untuk evakuasi ke sisi. Lewat kali, takutnya ada air besar arus itu. Berada di atas Curug Cibingbin, terdapat air terjun kecil yang diberi nama Lewi Inten. Untuk menuju curug kedua, perlu usaha yang lebih karena treknya yang cukup menantang. Menurut Ali, konon terdapat sebuah permata goib yang tersimpan di area curug ini. Ya, ini kenapa dinamain Lewi Inten? Inten itu kan permata ya. Di sini katanya mah ada permatanya gitu. Banyak juga orang yang mandi-mandi di sini gitu. Itu kan yang bagusnya itu ada air percik-percik yang jatuh itu kayak guha ya di situ. Itu bisa kadang orang banyak foto juga di situ. Tak hanya itu saja, curug yang juga disebut Curug Perawan ini konon menjadi tempat tinggal makhluk goib berwujud perempuan cantik. Penunggunya wanita cantik. Itu kalau sore menjelang, terus tengah hari dia suka turun mandi. Nah pulangnya itu ke pohon pengantin itu. Wanitanya itu lebih pakai kebaya dia ya, kebaya. Dia cantik, putih, rambut panjang. Hartanya nggak kasat mata ya. Hartanya hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan lebih ya, yang bisa melihat harta tersebut. Emas atau apa itu dikubur mas. Itu kalau misalkan
orang yang tahu itu ada kerajaan di atas sana. Di Curug Ngumpet itu kayak ada keraton gitu ada. Di atas Lewi Inten, terdapat curug yang disebut Tiga Perjaka oleh warga sekitar. Tetapi sebelumnya, pengunjung harus melewati sungai dengan batu-batuan yang relatif besar. Setelah melewati sungai, wisatawan akan menemukan 2 buah pohon yang terkenal akan mitosnya, pohon pengantin. Warga meyakini, mereka yang melewati 2 pohon ini niscaya akan enteng jodohnya. Mas, ini tuh dari dulu namanya pohon pengantin. Ada yang bilang pohon pengantin, ada yang bilang juga gerbang gaib kalau masyarakat sini. Tapi sekarang sih orang lebih bilang banyak pohon pengantin gitu. Mitos yang begitu melegenda membuat pohon ini berdiri sampai sekarang dan tak pernah ada yang berani mencoba menebangnya. Si pohonnya itu di akses jalan ya, Mas. Iya. Nah, pernah nggak sih ada orang yang mencoba untuk menebang pohon ini supaya untuk melebarkan jalan gitu, Mas? Untuk melebarkannya, untuk sementara sih belum ada yang berani ya, karena ya udah mitosnya udah terkenal banget gitu kan. Ini pohon pengantin, belum ada sih yang berani mau menebang gitu. Bahkan ini usianya juga kalau usia sih udah lama banget gitu. Menurut Romli selaku pengelola, keberadaan pohon ini adalah indikasi sebuah gerbang goib yang hanya bisa dilihat individu tertentu. Artinya pohon pengantin itu dia selalu berdampingan, Mas. Pohon itu dari dulu nggak pernah tumbang, nggak pernah dia roboh. Kalau yang lain kan banyak yang roboh ya. Kalau dia nggak, dia menjulang tinggi berdua berdampingan. Seperti gerbang menuju kerajaan Curug Ngumpet itu. Setelah melewati pohon pengantin, tibalah di Curug Tiga Perjaka. Terdapat 3 mata air yang mengalir deras dari ketinggian. Di balik pesona dan kecantikannya, tempat ini menyimpan mitos keberadaan 3 penjaga goib. Belum sempat kami mendapat informasi, tiba-tiba kami dikagetkan dengan jatuhnya ranting pohon tepat di depan tim berdiri. Ada yang pernah menemukan, yang pastinya ada orang yang 3 orang bertapa di sini, yaitu sebagai penjaga dari ada harta karun yang di Curug Ngumpet atas itu. Menurut Romli, penjaga goib ini adalah perwujudan prajurit yang menjaga harta karun di tempat ini. Sosoknya seperti pengawal, pengawal. Pakai mahkota biasa, adat-adat kayak wayang kayak gitu. Dia bawa tongkat. Meski begitu, tak ada yang bisa membuktikan mitos harta karun tersebut. Hartanya nggak kasat mata ya. Hartanya hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan lebih ya, yang bisa melihat harta tersebut. Emas atau apa itu dikubur, Mas. Itu kalau misalkan orang yang tahu itu ada kerajaan di atas sana. Di Curug Ngumpet itu kayak ada keraton gitu ada. Tetapi, jika pengunjung tak bisa melihat harta karun tersebut, wisatawan tetap bisa menikmati keindahan alam yang disajikan di Curug Cibingbin. Hanya dengan 20.000, kita bisa sejenak menghilangkan penat dan melarikan diri dari keseharian di ibu kota. Kebenaran tentang harta karun tersebut biarlah menjadi mitos dan legenda.